Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dokter dan juga teman-teman yang menonton. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tabita Percayani dengan NIM 24095111164. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil case-based learning mengenai evaluasi penerapan biosecurity pada peternakan babi penggemukan. Jadi, peternakan babi merupakan salah sektor yang berperan penting dalam penyediaan protein hewani serta memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Keberhasilan usaha peternakan tidak hanya ditentukan oleh pakan, tetapi juga oleh manajemen kesehatan yang baik, seperti sanitasi kandang dan penerapan biosecurity. Oleh karena itu, melalui observasi ini, saya mengevaluasi kondisi manajemen peternakan serta mengaitkannya dengan resiko munculnya penyakit. Baik, berdasarkan hasil observasi, peternakan yang saya kunjungi merupakan peternakan babi penggemukan dengan populasi sekitar 50 ekor babi lindris. Bibit diperoleh dari peternakan lain saat berumur sekitar 1 hingga 1,5 bulan. Lalu pakan yang diberikan 2 kali sehari menggunakan limbah makanan yang telah direbus, ditambah sayuran dan air beras. Sanitasi yang diberikan juga dilakukan setiap hari dan ternak yang sakit dipisahkan dari ternak yang sehat. Meskipun demikian, saya masih menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi biosecurity. Bibit berasal dari luar peternakan sehingga berpotensi membawa agen penyakit apabila tidak melalui proses karantina. Selain itu, penggunaan limbah makanan sebagai pakan harus dipastikan selalu melalui proses pemanasan yang memadai agar risiko masuknya patogen dapat diminimalkan. Diagnosis kasus. Pada peternakan ini dilaporkan adanya beberapa babi yang mengalami penurunan nafsu makan, lemas, tidak mampu berdiri, kejang, hingga akhirnya beberapa ekor mengalami kematian. Berdasarkan anamnesis dan gejala klinis tersebut, kasus ini mengarah pada dugaan infeksi Streptococcus suis. Namun diagnosis tersebut masih bersifat sementara sehingga perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium seperti kultur bakteri atau PCR. Baik, selanjutnya agen penyebab dan juga patogenesis. Jadi Streptococcus suis merupakan bakteri gram positif yang dapat menginfeksi babi dan juga bersifat zoonosis sehingga dapat menular ke manusia. Bakteri itu masuk melalui saluran pernapasan atau luka pada tubuh, kemudian menyebar melalui aliran darah menuju berbagai organ, terutama otak dan persendian. Infeksi pada otak dapat menyebabkan gangguan saraf seperti kejang dan ketidakmampuan berdiri sesuai dengan gejala yang ditemukan pada kasus ini. Beberapa faktor virulensi yang dimiliki bakteri ini antara lain ada kapsul polisakarida yang membantu menghindari fagositosis, ada silisin sebagai toksin, serta adesin yang membantu bakteri melekat pada jaringan inang. Kemudian masuk ke terapi dan juga pengobatan. Jadi penanganan yang dapat dilakukan meliputi isolasi ternak yang sakit agar tidak menularkan penyakit kepada ternak lain. Selanjutnya dapat diberikan antibiotik berdasarkan hasil uji kepekaan, disertai terapi suportif seperti antiinflamasi, vitamin, dan cairan bila diperlukan. Pada kasus yang menunjukkan gejala berat, penanganan sebaiknya dilakukan oleh dokter hewan. Baik, masuk ke pencegahan dan pengendalian. Pencegahan merupakan langkah yang paling penting dalam pengendalian penyakit di peternakan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain menerapkan biosecurity secara ketat, melakukan karantina terhadap ternak yang baru datang, menjaga kebersihan kandang melalui desinfeksi rutin, serta memastikan limbah makanan yang dimasak dengan baik sebelum diberikan sebagai pakan. Selain itu, monitoring kesehatan ternak secara berkala dan vaksinasi apabila tersedia juga dapat membantu menurunkan risiko terjadinya penyakit. Baik, sebagai kesimpulan, hasil observasi menunjukkan bahwa peternakan telah menerapkan beberapa aspek manajemen yang baik seperti sanitasi kandang dan isolasi ternak sakit. Namun masih terdapat beberapa aspek biosecurity yang perlu ditingkatkan, terutama terkait karantina ternak baru dan juga pengawasan keamanan pakan. Dengan penerapan biosecurity yang lebih optimal, risiko masuk dan penyebaran penyakit dapat ditekan sehingga kesehatan serta produktivitas ternak dapat tetap terjaga. Baik, sekian pemaparan case-based learning dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.